Menelusuri kitab Hosea, kitab kesetiaan kasih Allah. Allah bangsa Israel adalah Allah yang penuh kasih untuk rencana penyelamatan dunia yang memilih Abraham, Ishak dan Yakub untuk menjadikan mereka dan keturunannya menjadi bangsa kesayangannya yang dipakai untuk menjadi berkat bagi dunia. Namun, di tengah perjalanan sejarahnya, Israel yang menjadi kerajaan dan terpecah menjadi dua selepas masa Daud, yaitu Yehuda dan Israel Utara, telah berubah setia dengan meninggalkan Allah yang dikasihi di masa mudanya, yang mengutus seorang laki-laki bernama Hosea untuk bernubuat bagi Israel Utara dengan simbol kesetiaan pernikahan. Lantas, bagaimana seluk-beluk Hosea dan kitab yang ia tuliskan? Hosea, seorang laki-laki anak Beri, di dalam Hosea 1 ayat 1, mengemban tugas dan perintah dari Allah untuk berbuat dan mengecam segala kelalaian serta dosa yang dilakukan oleh umat Allah. 10 tahun sesudah pelayanan Nabi Amos, Hosea diperintahkan Allah untuk menikahi seorang wanita pelacur bernama Gomer, nantinya menjadi tema utama dalam kitab ini. Ada satu pandangan yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Gomer terkait pelacurannya sangat berkaitan dengan ritual pelacuran bakti oleh bangsa-bangsa Kanaan. Lahir 3 orang anak yang merupakan hasil pernikahan Hosea dan Gomer terdapat di dalam Hosea 1 ayat 4-9. Yang pertama, bernama Yizreel, mengingatkan nama tempat kematian Raja Ahab, yakni Lembah Yizreel. Yang kedua, Lo-ami, berarti bukan umatku, menjadi lambang penolakan Allah atas umat Israel yang tidak setia. Yang ketiga, Lo-rukhama, berarti tidak dikasihi, sebagai lambang umat Israel yang tidak lagi dikasihi Allah karena ketidaksetiaannya. Gomer yang melacur kemudian dijadikan budak oleh pembelinya. Allah memerintahkan Hosea untuk membelinya. Dalam Keluaran 21 ayat 32, harga seorang budak ditetapkan 30 shikal perak. Di sini Hosea membeli Gomer dengan harga 15 shikal perak yang digenapi dengan 1,5 homer gandum. Harga diberikan menunjukkan bahwa Hosea telah memberikan segalanya untuk menebus kembali istrinya dan mencintainya kembali. Penerimaan kembali Gomer bagi Hosea sendiri cukup unik, sebab ia menasihati Gomer untuk tidak bersundal dan menjadi kepunyaan lelaki siapapun, serta Hosea tidak akan menghampiri Gomer untuk bersetubuh hingga Gomer menyadari kesalahannya dan bertobat. Terdapat di dalam Hosea 3 ayat 1-5. Kerajaan Israel Utara yang merupakan negeri keturunan Yakub, hasil perpecahan dengan kerajaan Yehuda di selatan, adalah negeri yang makmur serta berjaya baik secara politik, ekonomi, militer, dan diplomasi. Pada masa Amos dan Hosea, kerajaan ini dipimpin seorang raja bernama Yerobeam II. Kekuatan dan kejayaan yang dimiliki Israel pada masa Yerobeam II mampu bersanding dengan berbagai kerajaan kuat di sekitarnya seperti Asyur, Aram, dan Mesir. Pada masa itu, Yerobeam II berhasil memperluas wilayah kekuasaan Israel hingga berbagai daerah yang jauh, yang dahulu sempat dikuasai pada masa Raja Daud. Namun sayang, di balik kemuliaan dan kejayaan negeri itu, tersimpan berbagai masalah moral, politik, dan religi yang memilukan. Dalam Hosea 4-7, terjadi begitu banyak ketidakadilan, penindasan, dan peraturan otoriter yang disebabkan oleh pemerintah Yerobeam II, yang mana hal tersebut dapat dibaca di dalam Amos 2 ayat 6-16. Di bidang keagamaan, bangsa yang menyembah satu Allah tersebut telah meninggalkan kesetiaannya
dan mulai mencampur adukan keesaan Allah dalam Taurat dengan penyembahan panteon agama Kanaan dalam Hosea 4, 9, dan 10. Dan sinkretisme menjadi dengan begitu pesatnya di seluruh bangsa yang didasari atas ketidakpercayaan penuh terhadap Allah dan ketertarikan terhadap penyembahan dewa-dewi yang dapat dilihat kasat mata, apalagi disertai dengan ritual pelacuran bakti yang menjadi sakramen menarik bagi orang-orang Israel. Terdapat begitu banyak kecaman dan kata-kata nubuat yang disampaikan Hosea bagi Israel Utara dan Samaria. Uniknya, setiap nubuatan yang terdapat dalam kitab Hosea sangat bersifat sastra dan menunjukkan pada jenis prosa. Setelah kematian Yerobeam II, nubuatan Hosea banyak terwujud. Raja-raja penerus Yerobeam II banyak salah mengambil langkah politik. Raja Menakhem yang menjadi penerus Yerobeam II menundukkan diri kepada Asyur dan membayar upeti bagi mereka. Raja Pekah yang membentuk koalisi Israel Aram berperang melawan koalisi Yehuda Aram dan menerima kekalahan berat. Raja Hosea yang menahan upeti kepada Asyur harus menanggung kesalahannya dengan kekalahan perang melawan Asyur yang berakhir dengan pembuangan bangsa Israel ke Asyur, menggenapi Hosea 8, 13-14 ayat 1. Setelah lama berdiam di pembuangan, genaplah nubuatan Hosea terkait pertobatan Israel dan Yehuda yang ditandai kehadiran tokoh-tokoh penting masa pembuangan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Ester, dan lainnya. Pertobatan Israel nyatanya diterima kembali serta diperkenankan oleh Allah. Sebagian dari mereka pulang kembali ke Kanaan, namun didominasi oleh orang-orang dari kerajaan selatan. Sementara kerajaan utara sendiri tidak pernah terbangun kembali dan keturunannya yang bercampur dengan bangsa-bangsa lain dipercaya menjadi leluhur orang Samaria. Apa yang terjadi dengan pernikahan Hosea dengan Gomer sendiri menjadi tipologi atau gambaran antara hubungan Allah dengan Israel Utara yang tidak setia. Kehancuran Israel Utara yang terjadi tahun sekitar 722 sebelum Masehi menjadi kehancuran yang sangat memilukan dalam sejarah perjalanan umat Allah. Kitab Hosea menjadi kitab yang sangat berguna bagi kita semua, khususnya umat Allah di masa kini dalam menjaga kesetiaan. Di masa modern ini banyak sekali ilah-ilah lain dan berbagai jenis pelacur yang menarik dan dapat memikat kita untuk merusak hubungan kasih kita dengan Allah. Apa yang telah terjadi pada hubungan Hosea dan Gomer serta kehancuran Israel menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita agar menghargai kasih Allah dengan hidup taat dan tunduk pada segala perintahnya, berbalik dan bertobat kembali kepada kasih yang semula serta dibimbing dalam terang pengenalan akan Allah. Pernikahan Hosea menjadi kontroversi di kalangan para sarjana modern dan menghasilkan berbagai pandangan. Salah satunya berpendapat bahwa pernikahan Hosea hanyalah simbolis. Yang keempat, Baal yang disebut dalam kitab Hosea adalah dewa kesuburan, yang mana memerlukan ritual kurban manusia dan pelacuran bakti atau hubungan seksual bukan secara suami istri. Dari berbagai hal-hal menarik seputar kitab Hosea yang telah ditampilkan, justru harus ada kepekaan dan kesadaran dari kita untuk semakin mencintai firman Tuhan yang begitu kaya dan ragam usul-usul, isi, makna, serta relevansi bagi kita. Dari berbagai hal-hal menarik seputar kitab Hosea yang telah ditampilkan,
Justru harus ada kepekaan dan kesadaran diri kita untuk semakin mencintai firman Tuhan yang begitu kaya dan ragam asal-usul, isi dan makna serta relevansinya bagi kita.